warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ini karena Ustazah Ainun nggak masuk, jadi untuk kelas 4 bergabung dengan kelas 5 ya. Jadi hari ini kita belajarnya bersama-sama kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 4 semuanya masuk? Masuk. Oke, kelas 5 semuanya masuk? Masuk. Oke, sip. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke anak-anak, sebelum Ustazah masuk ke materi, coba Ustazah tanya, perhatikan di sekitar kita ada apa saja ya kira-kira ya? Ada teman, ada tembok, ada manusia teman ya. Meja, kipas, banyak sekali barang-barang. Nah, selain itu ada satu yang paling penting. Coba ambil nafas semua. Keluarkan. Ya, ada apa? Kita bernafas menggunakan oksigen. Oksigen itu salah satu jenis udara. Jadi sekitar kita ada udara kan? Angin, oksigen. Kalau yang dari sepeda motor itu apa namanya? Gas. Gas knalpot, karbon dioksida. Yang untuk bernafas apa tadi namanya? Oksigen. Kelas 4 tahu ya namanya ya? Ya. Nah, untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Nah, oksigen itu salah satu contoh dari zat tunggal. Nah, untuk kelas 4 selain berfungsi untuk bernafas, udara itu fungsinya untuk apa lagi ya kira-kira angin itu? Kalau buat mainan yang biasanya kita mainan pakai angin itu mainan apa nih? Angin, layang-layang. Nah, betul. Kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang lagu layang-layang. Oke, sudah siap ya? Dari pembelajaran hari ini Ustazah harap untuk kelas 5 nanti bisa membedakan dan mengelompokkan zat tunggal dan campuran. Campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk kelas 4 tujuannya hari ini supaya nanti kalian bisa menyebutkan aturan bernyanyi dengan benar melalui lagu apa tadi? Layang-layang. Oke, sebelum kita mulai mari kita nyanyi bersama-sama. Kelas 5 juga ikut nyanyi bersama-sama ya. Oke. Potong sama panjang, uraukan putih Oke, sudah nyanyi bersama-sama. Untuk kelas 5 sambil menunggu Ustazah menerangkan ke kelas 4, silakan dibuka buku IPA-nya halaman 201. Nah, silakan dibaca dulu materi tentang zat tunggal dan campuran. Untuk yang kelas 4 bisa dibuka buku SPDB halaman 103. Sambil dibuka bukunya bisa diperhatikan ke depan. Ya, aturan saat bernyanyi ada 3. Yang pertama, teknik pernafasan. Apa itu teknik pernafasan? Yaitu cara mengatur nafas saat bernyanyi. Jadi kalau bernyanyi itu nafasnya pakai pernafasan perut. Loh gimana Ustazah? Ambil nafasnya tetap sama dari hidung. Tapi kalau nafas pakai perut itu perutnya yang menggelembung. Kedua, artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu pengucapan kata. Jadi A, I, U, E, O kudu jelas. Kalau menyanyi harus jelas. Misalnya, ku ambil bulu sebatang. Harus jelas hurufnya. Gak boleh ku ambil bulu sebatang. Kalau gitu nggak jelas kan? Nah ya. Terus yang ketiga adalah nada. Nada itu bunyi yang berarah. Kalau tinggi rendahnya nada ini kita sebut dengan apa ya? Ada yang tahu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini namanya apa? Tangga nada. Mulai do sampai apa? Sampai do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya tangga nada. Jadi ada berapa aturan saat bernyanyi? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, betul. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ustazah kelompokkan ya untuk kelas 4. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nah, silakan berkumpul. Untuk kelas 4 silakan dikerjakan, didiskusikan tugasnya dari Ustazah. Nah, yang kelas 5 sudah dibaca tadi materinya tentang zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal itu berarti sendirian. Kalau campuran sama. Ada beberapa zat. Coba siapa yang bisa menjawab campuran itu ada berapa jenis? Silakan angkat tangan ya. Nabila, ada berapa jenis? 2. Apa saja? Homogen dan heterogen. Betul teman-teman? Betul.
video ini. Karena dari video itu tadi sama seperti yang ada di buku kalian. Jadi zat tunggal itu zat yang hanya terdiri dari satu jenis saja. Misalnya gula, ya mek gula toh ini namanya zat tunggal. Air, hanya air saja, ini namanya zat tunggal. Tetapi kalau campuran, itu campuran dari beberapa zat. Kalau gula dan air ini dicampur, berarti menjadi campuran. Kalau zat tunggal tadi terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, kalau campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Nah, sekarang supaya kalian tahu apa bedanya campuran homogen dan heterogen, kita akan melakukan praktikum. Sebelum kalian melakukan praktikum, Ustazah contohkan. Pertama ini ada campuran dari kopi dan air. Ustazah aduk. Nanti kalian perhatikan apakah dia bisa tercampur sempurna, tercampur rata atau tidak. Apakah dia masih ada endapannya atau tidak. Silakan perhatikan ya. Yang pertama ini ada larutan kopi. Yang kedua ini gula dan air. Perhatikan apakah masih ada endapan gulanya atau sudah tercampur sempurna. Ini sudah kita campurkan air dan gula dan air dan kopi. Anak-anak, kalau dia tercampur sempurna tadi, misal bekas endapannya, berarti dia termasuk campuran apa? Homogen. Kalau sudah nggak ada sisa-sisanya lagi, tak terlihat gulanya, berarti campuran homogen. Tapi kalau masih ada endapannya, itu berarti tidak tercampur sempurna, berarti dia larutan apa? Campuran apa? Heterogen. Oke, ketika ini ada campuran air dan gula tercampur sempurna atau tidak? Tercampur sempurna, anak, berarti air dan gula termasuk campuran apa? Homogen. Oke, sekarang yang laki-laki masukkan. Ini ada air dan kopi, tercampur sempurna atau masih ada endapannya? Tercampur tidak sempurna. Tidak sempurna ya, masih ada kelihatan kopinya. Berarti air dan kopi ini termasuk campuran apa? Oke, kalian sudah bisa membedakan ya. Kan berkelompok, satu kelompok ada 4 orang. Ustazah punya tepung, sirup, gula dan kopi. Nah, masing-masing nanti dicampur dengan air dan perhatikan mana yang tercampur sempurna dan mana yang tidak tercampur sempurna. Nanti kemudian dikelompokkan mana yang homogen, mana yang heterogen. Terus diberi alasan, kenapa kok kamu misalnya tepung sama air kamu masukkan ke homogen. Kira-kira kenapa kok kamu masukkan ke homogen? Apakah dia tercampur sempurna atau tidak sempurna? Paham ya? Oke. Oke anak-anak, untuk yang kelas 4 sebentar lagi waktu diskusi selesai ya. Nah, yang kelas 5 silahkan melakukan praktikum. Dicampurkan air dengan yang sudah Ustazah beri, ada sirup, kopi, gula, dan tepung. Sudah? Ya, selama kelas 5 praktikum, kelas 4 sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Siap. Oke, mari kita bernyanyi bersama kelompok untuk yang maju pertama. Kelompok 1. Ayo, kelompoknya Amel, Aura, Arina, Arini, dan Naswa. Silakan maju ke depan. Kelompok 1, ayo maju ke depan. 2, 3. Ambil bulu sebatang, potong sama ranjang. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelas 5 sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang yang pertama ada larutan tepung. Untuk kelompok 1 dulu yang menjawab, larutan tepung termasuk larutan apa? Termasuk campuran heterogen. Kenapa kok dia disebut campuran heterogen? Karena endapannya masih ada. Kemudian karena tidak tercampur sempurna. Bagaimana kelompok lain? Betul jawabannya? Betul. Oke. Campuran air dan sirup termasuk campuran apa kelompok 2? Homogen. Kenapa kok disebut campuran homogen? Tercampur rata ya, sudah tidak ada endapannya. Jadi dari diskusi ini yang termasuk campuran homogen apa saja? Air dan sirup, air dan gula. Yang termasuk campuran heterogen, air dan tepung, air dan kopi. Oke, betul semua jawabannya ya. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup sekian pembelajarannya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Di kelas 4 tadi kita belajar tentang apa? Aturan bernyanyi. Ada berapa? 3. Yang pertama teknik pernapasan. Yang kedua artikulasi. Yang ketiga adalah nada. Oke. Kelas 5 kita sudah belajar tentang zat tunggal dan campuran homogen dan heterogen. Kalau yang bisa tercampur dengan sempurna disebut campuran homogen. Yang tidak tercampur sempurna disebut heterogen. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mari
Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.